Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Kali ini pada bagian ini saya ingin mengangkat tentang konsep sembuh stroke. Dan untuk memulai analisa ini, Saudara Yadi akan membacakan surat dari Saudara Arif SN yang menulis di konten saya. Sayang Saudara Arif SN tidak menjelaskan dari mana beliau berasal dan berapa umur. Tapi kalau saya lihat dari ceritanya, maka saya memiliki kesimpulan sementara bahwa Saudara Arif SN ini masih relatif muda, satu umur yang masih produktif dan sangat mungkin untuk bisa sembuh sempurna. Baiklah, Saudara Yadi, coba bacakan surat dari Saudara SN. Oke Pak, komentarnya adalah luar biasa Pak. Ini dari pejuang subuh Arif SN ya 3 jam yang lalu. Nah isinya luar biasa Pak. Saya juga sedang berjuang agar segera sembuh total. Saat ini sudah 9 bulan saya masih berusaha sembuh. Saya terkena stroke 3 Juni tahun 2021. Saya lumpuh total sebelah kanan. 20 hari pasca stroke saya pakai kursi roda. Sampai hari ke-35 saya pakai alat bantu jalan yang berkaki 4. Setelah itu pakai tongkat berkaki 1 sampai hari ke-50. Setelahnya saya sudah tidak pakai tongkat dan terus melatih kaki saya. Jalan masih berat sekali. Saat ini meski kaki dan tangan saya belum sempurna sembuh, jari kaki dan tangan masih kadang mencengkeram. Bahkan saya mengetik ini masih pakai tangan kiri. Tangan kanan belum bisa untuk mengetik, apalagi membawa sesuatu. Alhamdulillah, saya sudah bisa kembali beraktivitas dengan sempurnanya. Bulan ke-7, saya sudah berani mencoba nyetir mobil. Ini karena dulu saya sopir off-road. Jadi, saya punya kemampuan nyopir yang bagus. Hingga saya berani mencoba nyopir dan sekarang saya sudah bisa beraktivitas ke kota dengan cukup baik. Meskipun tangan kanan belum sempurna gerakannya atau masih kaku, mohon ini jangan ditiru, sangat berbahaya. Saya hanya menceritakan dan memotivasi saja bahwa stroke bukan akhir segalanya. Insya Allah kita masih bisa pulih. Untuk stroke yang lainnya, kalau berlatih pakailah sepeda. Saya juga masih bersepeda, bukan bermaksud pamer. Saya mempunyai skill nyopir di atas rata-rata, sehingga saya berani melakukannya itu. Itulah kenapa saya berani nyopir walau tangan belum bagus tapi kaki sudah kuat. Walau jalannya masih agak pincang dan alhamdulillah sekarang kemampuan nyopir saya sudah semakin bagus. Latihlah semua yang pernah kita bisa. Yang terpenting adalah bisa jalan dan tangan bisa membawa sesuatu dengan baik seperti dahulu. Saya juga sedang berlatih terus walau memakan waktu berbulan-bulan dan sakit. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi saya kesembuhan dengan doa dan semua usaha-usaha yang kita lakukan untuk sembuh. Dari semua usaha untuk sembuh, yang saya rasakan paling ampuh adalah doa, disertai usaha semampunya. Pantang menyerah, jangan malas. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesembuhan. Video-video di channel ini sangat memotivasi dan menginspirasi saya untuk sembuh total. Kita saling mendoakan. Saya minta doanya Pak. Terima kasih banyak Pak. Amin. Ini luar biasa Saudara Arif SN menyampaikan pengalamannya. Karena pengalamannya itu ya hampir mirip saya. Saya tidak menyerah ketika di awal. Justru ketika di awal itulah kita harus bertarung. Dan ternyata apa yang dilakukan Saudara Arif SN ini sangat berkesesuaian dengan konsep penyembuhan stroke yang benar. Sebab banyak
sekarang ini orang melakukan penyembuhan stroke dengan sesuatu yang tidak benar. Artinya banyak yang termakan hoax. Misalnya dengan makan ini hanya 1 bulan bisa sembuh stroke. Itu bohong, tidak ada. Dengan cara ditotok ini itu bisa jalan kembali, itu jelas bohong. Karena orang stroke itu kan terkait saraf dan otot yang terdampak dari problem pasca stroke. Saya umpamakan seperti begini, seperti bayi kan nggak mungkin langsung jalan seperti orang 17 tahun ke atas, melalui tahapan. Jadi memang seseorang yang berjuang untuk bisa sembuh stroke itu harus melakukan perjuangan secara bertahap. Jangan berpikir kapan sembuh, lakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudara Arif Esen. Walaupun masih dalam keadaan terpincang-pincang ataupun masih ada bagian-bagian tubuh yang terkendala, tetapi melakukan kehidupan secara normal, menyetir mobil, naik sepeda, ya kan. Nah, ada lagi yang penting saudara Arif, itu bergaul, berkomunitas itu penting, apa saja. Tapi yang jelas komunitas juga, semua juga ada dampak negatif kalau kita tidak bisa menyikapinya. Misal di komunitas itu ada yang tidak suka sama kita, ada yang benci, bisa terlihat dari mulutnya, bisa terlihat dari gerak tubuhnya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi ketika kita berhadapan dengan komunitas atau orang yang seperti itu, maka kuncinya adalah menghindar. Begitu juga ketika kita bersepeda. Bersepeda itu bagus sekali. Saya punya pengalaman, sepeda itu dapat menghilangkan kebas di bagian iga dan tangan. Jadi penting. Cuma dia ada risiko yang harus diwaspadai, yaitu karena kita menggenggam terlalu lama, maka nanti kita akan susah tangan kita bergerak. Caranya adalah naik sepeda tapi dalam waktu secara reguler atau secara rutin kita gerak-gerakan tangan kita atau apa dan sebagainya, sehingga risiko-risiko itu menjadi kecil. Ini sangat luar biasa menurut saya, saudara Arif Esen bisa memberikan motivasi kepada kita semua bahwa stroke itu kita jangan menyerah, lakukan usaha, pelatihan, terapi segala macam, tetapi kehidupan normal harus dilakukan. Kalau kita biasa nyopir, kita nyopir. Kalau kita biasa nyapu, kita biasa ngepel lantai, kita ngepel lantai. Karena nanti kalau kita mengulang-ulang gerakan itu, maka fungsi saraf kita akan kembali normal. Saya ingin bercerita, ketika saya sedang parah-parahnya stroke, saya ikut senam stroke di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saya berjumpa dengan peserta senam itu. Ini orang yang motoriknya terkena, sarafnya terkena, sehingga dia lupa. Dia bercerita di mana rumahnya, tidak bisa bercerita, padahal rumahnya tidak jauh dari rumah sakit. Setelah itu pun, setelah saya dijelaskan oleh yang mengantarnya, dia bercerita bahwa dia dulu bekerja, dia gambar tuh satu benua, ya saya tadi sebut benuanya. Benua itu susah sekali. Ini kaki saya sangat bodoh, dia bilang itu. Maksudnya bodoh itu karena kakinya susah untuk digerakkan sesuai apa yang dia inginkan. Akhirnya saya tanya kepada yang mengantarnya, ternyata dia adalah seorang pilot. Jadi bapak itu dia tidak melakukan gerakan-gerakan yang diulang-ulang. Kalau dia misalnya biasa menulis, ya menulislah, dengan nanti fungsi sarafnya akan kembali. Nah, sekarang kita kembali kepada konsep penyembuhan stroke. Cara berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Saya meminjam istilah seorang psikolog ekonom, David McClellan, seorang psikolog dan sekaligus ekonom dari Amerika yang terkenal pada tahun 1970-an yang digunakan oleh para motivator untuk menjadi alat analisa di dalam memberikan motivasi kepada peserta training. Apa yang dikatakan oleh David McClellan, bahwa seseorang
ingin sukses programnya, maka ada 5 langkah yang harus dia lakukan, 5 catatan yang harus dia lakukan. Kalau misalnya kita ingin sembuh stroke, maka 5 pengetahuan ini harus kita dapat kuasai. Yang pertama adalah realistis. Realistis ini adalah maksudnya bisa dikerjakan, tidak menghayal. Seperti misalnya orang mau menjadi pengusaha besar, tapi dia tidak memiliki modal, dia tidak mempunyai akses tentang pengetahuan tentang itu tidak realistis. Yang terjadi akhirnya banyak penipuan-penipuan, karena tidak realistis itu memaksakan diri. Kita tidak realistis, anak muda misalnya menonton TV, kemudian melihat presenter cantik di TV, kemudian jatuh cinta, itu tidak realistis. Seorang anak muda jatuh cinta, tetangganya cantik, teman sekolahnya juga, maka itu realistis, bisa dijangkau. Nah, di dalam konteks stroke ini, di dalam konteks menangani pasca stroke, yang dimaksud realistis adalah bahwa stroke itu bisa disembuhkan. Kenapa bisa disembuhkan? Karena adanya indikator-indikator. Indikator orang stroke itu udah saya katakan berulang-ulang. Pertama itu kolesterol yang melampaui ambang batas. Kemudian pikiran kacau akibat galau terhadap sesuatu, ya kan? Dikejar-kejar utang, patah hati dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga adalah keletihan yang amat sangat. 3 indikator ini adalah sudah kita tahu, maka kita realistis, kan gampang mengatasi itu. Kalau kolesterol tinggi, ya kita tinggal periksa darah di laboratorium atau di tempat-tempat kesehatan yang memfasilitasi soal itu. Soal dikejar utang misalnya yang ekstrem sekali, ya sudah, kita dalam keadaan seperti ini. Ada teman saya mau cerita, beliau ini dinasihati oleh dokter bahwa kalau ingin sembuh, lunasi utang-utang. Akhirnya dia berani berisiko untuk miskin karena dia jual semua asetnya untuk membayar utang. Jadi ada indikator yang kita tahu dan kemudian kita bisa mengeksekusinya sepanjang kita punya kemauan. Kalau keletihan, itu saya udah bilang, itu adalah ego kita saja yang tidak mau membaca isyarat dalam tubuh ketika kita dalam keadaan letih. Jadi 3 indikator itu adalah sesuatu yang nyata, karena itu realistis. Sepanjang kita bisa mengatasi itu, maka itu bisa realistis kita lakukan. Yang kedua adalah challenge, tantangan. Jadi stroke ini adalah tantangan. Seperti tadi saudara Arif SN itu melakukan tantangan terhadap dirinya. Bayangkan, layangan itu tidak akan terbang kalau tidak ada angin. Nah, saudara Arif SN ini melakukan tantangan dalam hidupnya sehingga dia bisa nyopir mobil, bisa naik sepeda dan seterusnya. Jadi tantangan itu harus kita hadapi, dan tantangan itu seni. Jadi kita harus melakukannya dengan gagah berani, penuh dengan perjuangan. Jangan putus asa. Seorang yang putus asa itu seseorang yang tidak memiliki tantangan dalam hidupnya. Maunya malas, stroke, tidur di tempat ber-AC, dilayani, nggak mau jalan di ruang dingin, akhirnya kaku tangannya. Ya udah, mau dibilang apa, itu resiko dari takdir yang dia lakukan sendiri. Tapi kalau orang terkena stroke, terutama yang awal-awal 7 bulan, setahun, itu masih bisa dipola, badan kita masih lentur, bisa dipola dan bisa kita lakukan dengan baik apabila kita mau menerima tantangan itu. Yang sulit adalah orang yang tidak berani menghadapi tantangan atau challenge. Yang ketiga adalah spesifik. Penyakit stroke ini spesifik, sangat khas. Penanganannya itu tergantung pada diri kita, bukan dari obat yang kita makan. Obat yang kita makan boleh jadi makan obat, akhirnya yang terjadi berdampak pada penyakit lain seperti ginjal, jantung, dan seterusnya. Jadi penyakit ini sangat spesifik, penyakit ini sangat mudah dikenali. Penyakit ini bukan
seperti orang sakit flu, dikasih obat, istirahat yang cukup kemudian sembuh. Tidak, penyakit ini sangat spesifik. Orang itu harus berjuang, harus berjalan sepanjang hari, harus pantang-pantangan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, pantang melakukan pikiran-pikiran negatif yang ekstrim, kesedihan, kekecewaan, terlalu berat. Apa yang dikatakan saudara Arif Esen itu benar, bahwa kita harus berserah diri kepada Allah. Semua kita serahkan, kita sudah berusaha dan kita serahkan. Jangan lepas dari doa, karena doa itu adalah power yang ada, dinamika di dalam spiritual kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah berbatas waktu. Kita harus paham. Jadi penanganan pasca stroke ini harus ada batas waktunya. Jadi saya udah katakan di YouTube yang dulu, 3 bulan pertama usahakan kita sudah bisa mandiri. Perjuangan yang paling penting itu adalah mandiri. Ke kamar mandi sendiri, berpakaian sendiri. Alhamdulillah saudara Arif Esen di dalam ceritanya itu dia sudah melakukan itu. Dia sudah bisa mandiri. Itu yang paling penting. Jangan dipikirkan tentang tangan masih ngampleh, kaki masih berat, jangan dipikirkan. Tetapi sudah bisa melakukan aktivitas sendiri. Apalagi kalau aktivitas itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terjadi pengulangan-pengulangan. Seperti saudara Arif, tangannya masih mencengkeram. Ingat saudara Arif, kalau tangan mencengkeram itu artinya tangan itu tidak digerakkan. Digerakkan saudara Arif. Ya kan, kalau mau tidur dikasih minyak penghangat, membalur tangannya itu. Dipijit-pijit boleh, di akupuntur juga bagus. Ya, kemudian ikut gimnastik juga bagus untuk melakukan penguatan otot. Jadi saudara Arif sudah melakukan dengan benar, dan insya Allah kalau ditingkatkan insya Allah akan menjadi baik. Dan off-road itu juga bagus karena itu akan membangkitkan semangat. Yang penting adalah yang saya katakan tadi, dasarnya yang harus kita lakukan adalah tadi, makanan dijaga, pikiran dijaga, jangan terlalu letih. Itu aja 3. Ini bukan hanya kepada orang pasca stroke, karena orang yang pasca stroke akan terjadi serangan kedua akibat 3 ini. Orang yang belum stroke terkena stroke akibat 3 ini. Jadi semua harus mewaspadai 3 ini. Itu yang keempat ya. Nah, yang kelima, apa yang kelima? Ini yang paling penting, yaitu komitmen. Jadi kalau kata David McClellan, apabila kita ingin mencapai sukses satu program, katakanlah ini program sembuh stroke, nah komitmen. Begitu ngantuk kita bangun, kita jalan. Saudara ya, saya kalau misalnya saya terkena stroke kembali, karena umur saya sudah 68, masuk sekarang bulan Maret ini, saya 68, mungkin saya tidak kuat lagi. Karena saya begitu keras. Setiap hari saya jalan 6 kilo, 12 kilo. Setiap hari. Dengan kondisi terpincang-pincang. Dengan kondisi yang sangat memalukan. Apabila mungkin ada keluarga atau siapa yang melihat saya. Seperti gembel saya. Saya jalan. Dari Cakung ke Bekasi jalan saya. Dari Bekasi ke Romangun jalan saya. Dari ujung Menteng Cakung ke Marunda Cilincing jalan saya. Makanya kemudian saya kuat jalan Bandung Jakarta, karena saya sudah terbiasa. Tinggal saya latih lagi, saya ulang lagi pelatihan-pelatihan itu bisa. Jadi pengulangan-pengulangan, dan penguatan yang paling bisa dilakukan dengan cepat adalah kaki sebetulnya. Orang tidak paham itu, kaki. Karena kaki adalah langkah rutin yang kita lakukan setiap hari. Tapi langkah ini harus dipaksakan, jalan jauh. Jangan takut dengan pandangan orang. Jalan jauh, jalan. Nah, saya ini mungkin orang semua tidak bisa lakukan, tapi saya bisa melakukannya. Saya jalan di jalan biasa. Orang tuh, teman-teman saya ya, kalau jalan dia harus ke GBK dulu, jalan harus ke Ragunan dulu, atau harus ke Kebun Raya Bogor dulu, atau ke Buperta Cibubur dulu. Saya tidak, saya jalan. Nih, rumah saya di sini di Bekasi. Saya mau belanja ke Sumarekon. Di Bekasi ada sekitar 2 kilo dari rumah saya. Jalan, saya bolak-balik jalan. Jadi semua, saya mau ke
ke tempat teman saya silaturahmi, saya jalan berapa kilo, saya jalan gitu. Jadi jalan, dan kaki itu sebetulnya bagian tubuh kita yang paling mudah kita perbaiki karena kita jalan, kita ulang-ulang gerakan itu. Dan kata dokter kesehatan, pengulangan gerakan akan mampu menormalkan kembali saraf kita gitu. Dan kemudian otot-otot kita akan kembali kuat karena kita mengulang-ulang. Ya kan, kelemahan biasanya ada di tangan. Di tangan itu karena kita tidak melakukan pengulangan. Tapi kalau kita nyapu, kita main gimnastik atau apa saja, insya Allah akan terjadi penguatan otot. Jadi begitu ya konsep penyembuhan stroke ini, saya katakan seperti yang dikatakan oleh David McClelland tadi. Realistis, challenge, ada penuh dengan tantangan, spesifik, bukan penyakit yang biasa. Kemudian berbatas waktu, dibatasi waktu. Ya kan? Sampai bulan sekian target kita adalah bisa mandiri. 3 bulan sekian kaki saya harus sudah bisa ini. Begitu dan seterusnya. Dan yang 5 adalah komitmen. Kalau ingin sembuh ya seperti itu. Jangan berhenti. Ketika kita nonton TV, leher kita gerak-gerakan, kaki kita tendang-tendang, tangan kita banting-banting, dan seterusnya. Itu dalam periode 1 tahun insya Allah akan terlihat tanda-tanda. Dan jangan berpikir tentang sembuh, karena sembuh stroke itu adalah satu proses yang panjang. Jangan percaya dengan orang bilang mau minum ini, makan itu, kemudian sembuh. Tidak, boleh dicek. Dan itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan saya mengamati orang-orang yang stroke, bagaimana cara mereka sembuh stroke. Rata-rata adalah melalui perjuangan. Dan jangan terlambat, waktu ingat, jangan terlambat. Jadi ketika kita sudah mulai ingin tekad, maka lakukan hari itu juga. Tangan kita sudah kaku, jangan berpikir tentang kaku, bukan kakunya dibiarkan saja. Yang penting kita bisa beraktivitas kembali, seperti apa yang dikatakan oleh saudara Arif SN tadi. Sekira saya cukupkan sekian dulu ya pemirsa, dan kemudian saya terima kasih saudara Arif telah membantu dan telah memberi motivasi kepada kita semua bahwa jangan dipikirkan tentang stroke, jalani saja kehidupan ini secara normal, atau istilah new normal. Kita bersahabat dengan stroke kita, kemudian kita lakukan kehidupan normal. Sekian, sampai jumpa kembali di channel stroke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yadi. Siap, makasih Pak.